channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Akibat Pasang Susuk bagian yang kedua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. 7 hari sudah Yuda meninggalkan Sekar. Kini ia hidup sendiri, hanya ditemani sepi di rumahnya. Nasib Mekar Ayu seakan diterlantarkan oleh Sekar, karena memang hanya dialah sinden yang menjadi pendongkrak penampilan Mekar Ayu. Di sisi lain, Epul tidak tinggal diam. Dia terus memutar otak untuk mencari pengganti. Sementara bagi Sekar. Dan kedepannya ia akan memproyeksikan sinden itu sebagai asisten Sekar jika Sekar sudah pulih dari keadaannya. Keputusan yang terkesan buru-buru membuat Epul harus mendapatkan sinden dengan suara yang sederhana saja. Sebut saja namanya Rumi. Rumilah yang mengisi kekosongan Sekar di Mekar Ayu. Kondisi Sekar masih memprihatinkan. Tenggorokannya yang sakit tidak kunjung menghilang. Suaranya tidak seindah dulu, dan ia khawatir karirnya akan merosot tajam jika Epul dan penonton lainnya mengetahui kondisi suara Sekar yang seperti mengalami gangguan parah pada pita suaranya karena dipaksa untuk berteriak keras ketika meratapi Yuda. Dibayang-bayangi ketakutan karirnya yang akan merosot, entah mengapa Sekar teringat kepada Kadi, sang dukun yang menolong Yani beberapa bulan yang lalu. Ia tahu keberadaan Kadi dari instingnya, karena memang tidak ada dukun lain di kampung itu selain Kadi. Dan Sekar tahu Yani memakai susuk ketika itu. Juga karena instingnya yang kuat berkata kalau Yani pasti memakai susuk, dan Yani pasti meminta pertolongan Kadi untuk memakaikan susuk. Hanya saja ketika itu Sekar memilih untuk diam saja. Akhirnya dengan berangkat sendirian ke rumah Kadi, Sekar mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki suaranya melalui jasa ilmu hitam. Praktis, cepat, dan lebih murah menjadi alasan Sekar menemui Kadi dibanding harus pergi ke rumah sakit yang ujung-ujungnya akan berakhir operasi. Sekar dihadapkan dengan beberapa pilihan. Di antaranya pertama dengan tirakat Lebok Taneu yang mengharuskan Sekar untuk laku tirakat 7 hari mencari 7 makam baru, setiap harinya dari pemakaman yang berbeda. Sekar harus mengambil tanah dari 7 makam itu sambil merapalkan mantra yang sudah diberi oleh Kadi, lalu dikumpulkan untuk dimakan pada hari ketujuhnya, tepat di malam hari jam 12, tanpa nasi dan lauk pauk, murni tanah yang harus ia makan. Kedua, Sekar harus mencari darah bayi baru lahir untuk kemudian ia minum mentah-mentah.
dan ia harus melakukan itu selama 41 hari lamanya. Ketiga, mungkin ini pilihan paling mudah bagi Sekar, karena dia hanya cukup selalu membawa sebuah keris kemanapun ia pergi, yang sebelumnya sudah dibacakan mantra oleh Kadi dan akan dibacakan mantra tambahan oleh Sekar sendiri pada malam Jumat Kliwon yang akan datang. Kadi bilang di dalam keris itu terdapat arwah seorang penyanyi. Sekar tidak menyadari kalau yang dimaksud oleh Kadi itu adalah Yani. Dan benar saja Sekar lebih memilih pilihan yang ketiga dibandingkan yang lainnya. Ia tak sanggup makan tanah apalagi minum darah. Selama khasiatnya sama untuk memperbaiki suara, Sekar lebih memilih untuk membawa keris yang ditawarkan Kadi setiap kali manggung. Proses memberi mahar selesai, keris dibaca-bacakan sesuatu oleh Kadi sebelum diberikan kepada Sekar. Mantra khas pun sudah Sekar hafalkan sebagai ajian khusus untuk menyembuhkan suaranya yang berubah. Sesampainya di rumah, Sekar meletakkan keris itu di dalam laci. Ia menunggu malam Jumat Kliwon yang akan datang besok malam. Dengan perasaan yakin, Sekar mematikan lampu kamar, duduk bersila sambil mengacungkan kerisnya ke langit dengan kedua tangannya, lalu membacakan mantra yang diberikan oleh Kadi. Sesuai petunjuk dari Kadi, mantra itu harus dibacakan 3 kali, dan Kadi pun berpesan, siapapun yang akan membaca mantra itu 3 kali, maka sosok menyeramkan yang menghuni tempat berdiam diri, si pembacanya akan hadir dalam mimpi atau kenyataan. Setelah Sekar membaca mantra pemanggilan itu, Sekar melanjutkan membacakan mantranya. Mantra yang selanjutnya ini dimaksudkan untuk mengikat. Maksud Sekar dengan penghuni keris itu, kaulo Sekar neda pitulung nyai supados iyu suanten canten sae. Mantra itu diucapkan Sekar beberapa kali sampai akhirnya Sekar merasakan ada perubahan pada suaranya. Sekar merasa suaranya sudah kembali baik, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Sekar merasa sangat senang karena dengan begitu karirnya akan terselamatkan. Dan ia mantap diri untuk menghubungi Epul untuk mengabarkan kalau kondisinya sudah pulih. Keris itu Sekar simpan baik-baik di dalam lemarinya. Karena dari petunjuk yang diberikan oleh Kadi, keris itu tidak boleh jauh-jauh dari Sekar, atau suaranya akan kembali menjadi serak parah tak karuan. Epul yang mendengar kabar baik kalau keadaan Sekar sudah pulih merasa bahagia, dan posisi Rumi akhirnya dirubah. Yang awalnya sinden utama, sekarang ia menjadi asisten sinden untuk Sekar. Mekar Ayu kembali manggung ke beberapa daerah. Epul sang pemilik Mekar Ayu bahagia dengan kembalinya Sekar setelah keterpurukannya. Ada yang aneh dari suara Sekar ketika ia bernyanyi. Suaranya memang bagus, akan tetapi Epul seperti mengenali suara itu.
Epul merasa kalau itu adalah suara Yani. Ya benar, Epul masih ingat benar kalau itu seperti suara Yani. Tidak ingin terlarut dalam prasangka, Epul hanya menikmatinya, karena yang penting Sekar bisa kembali, dan yang mengundang maupun penonton tidak merasa kecewa. Berbulan-bulan lamanya Sekar menjalani profesinya itu dengan baik. Ia sangat pintar menyembunyikan keris yang ia dapatkan dari Kadi, sehingga orang-orang sekitar tidak menyadari kalau Sekar telah bersekutu dengan jin. Suatu ketika seorang pemuda terkesima dengan kecantikan Sekar dan bagusnya suara Sekar. Pemuda itu lantas mendekati Sekar dan berniat untuk menikahinya. Status janda tidak berpengaruh apa-apa bagi pemuda itu, seakan dia sudah tergila-gila dengan Sekar tanpa melihat status apapun. Dodi, pemuda yang ingin menikahi Sekar, yang juga adalah teman Estiani, yang kini telah bekerja sebagai karyawan tetap di tempat ia kerja. Karena melihat keseriusan Dodi, Sekar menerima pinangan Dodi, sehingga mereka berdua akhirnya menikah. Sekar tidak melihat umur Dodi, walaupun lebih muda darinya. Wandi, kakak Sekar, bahagia melihat adiknya bisa move on dari keadaan yang membuatnya sempat terpuruk ditinggal oleh suami dan anaknya. Setelah mereka berdua menikah, Sekar pindah ke rumah Dodi. Tidak lupa dia selalu membawa kerisnya kemanapun ia pergi, karena khawatir suaranya akan kembali menjadi jelek. Sekar sangat pintar menyembunyikan itu. Ia sembunyikan keris itu di dalam wadah kosmetik miliknya, yang mana Dodi tidak akan pernah memeriksa apa yang ada di dalamnya. Sekar dan Dodi menjalani rumah tangga dengan baik, sampai akhirnya keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu dan diberi nama Yuda. Ya, Sekar tidak akan pernah lupa dengan anaknya yang meninggal di rumah sakit akibat tersetrum, sehingga ia namai anaknya hasil buah cintanya dengan Dodi dengan nama yang sama, yaitu Yuda. Sekar masih termasuk bagian dari Mekar Ayu. Meski kesibukannya bertambah, Sekar tidak pernah mengeluh, karena ia ingin mencari penghasilan tambahan. Dan dengan keputusan Sekar yang masih menjadi sinden Mekar Ayu itu pun Dodi merestuinya. Sampai akhirnya Dodi pun harus menetap di Indramayu karena tuntutan pekerjaan, sementara Sekar harus merelakan dirinya keluar dari Mekar Ayu dan posisinya digantikan oleh Rumi. Dalam perjalanan menuju Indramayu, Sekar mendapat masalah baru. Ia harus kehilangan keris yang ia pakai untuk mengobati suaranya. Ketika sedang memeriksa wadah kosmetiknya, tempat biasa ia menaruh keris itu, wadah kosmetik itu raib tanpa jejak. Masa iya aku lupa sih? Aduh, gimana nih kalau suaraku nanti jadi jelek lagi? Dalam benak Sekar ia panik, tapi ia mencoba menutupi karena tidak mau ketahuan oleh Dodi.
"Kenapa sayang?" tanya Dodi yang melihat gerak-gerik aneh dari Sekar. Tidak apa-apa kok yang," ucap Sekar. Anehnya suaranya itu masih tetap bagus, padahal keris itu sudah hilang entah kemana. Tapi itu hanya sementara. Sesampainya di Indramayu dan hendak turun dari mobil, suaranya berubah. Suaranya kering dan serak, ditambah rasa sakit yang terasa sangat mengganggu bagi Sekar. Suara itu lebih buruk dibanding suaranya dulu sebelum datang meminta bantuan Kadi. "Yang, suara kamu kenapa?" Dodi panik ketika mendengar istrinya bicara. Sekar berkata meskipun berat, Sakit," sambil memegang tenggorokannya dan mengernyitkan dahinya menandakan bahwa ia merasakan sakit yang luar biasa. Iya, habis semua barang dimasukkan ke rumah, kita ke dokter ya. Kita periksa tenggorokan kamu," ucap Dodi yang khawatir akan keadaan istrinya. Singkat cerita, mereka pun mendatangi dokter. Pita suara istri bapak ini rusak. Dari gejala yang ada, rusaknya ini parah dan ini sudah lama. Kemungkinan istri bapak ini pernah berteriak berlebihan dalam waktu yang lama, terang dokter yang memeriksa Sekar. Dodi melirik sedikit ke arah istrinya yang sedang menahan sakit. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, "Rusaknya sudah lama? Teriak berlebihan? Kapan?" Dodi simpan pertanyaan itu dalam hatinya dan akan ia tanyakan ketika Sekar sembuh sepenuhnya. Kemudian dokter memberikan Sekar obat dan memintanya untuk mengistirahatkan suaranya supaya tidak terjadi hal yang lebih parah dari kondisi Sekar saat ini. Siang itu berlalu. Sekar lekas meminum obat itu dan mengistirahatkan suaranya. Dodi mengerti keadaan istrinya. Ia selalu support untuk kesembuhan Sekar. Namun ada yang masih mengganjal di hati Dodi, yaitu selama ia kenal Sekar. Dari awal ia tahu ketika melihat Sekar di panggung, ia tidak pernah melihat, bahkan mendengar kabar kalau Sekar suka berteriak-teriak berlebihan. Bahkan pekerjaan Sekar waktu itu jauh dari memaksakan untuk teriak berlebihan. Tidak pikir panjang, Dodi dan Sekar memutuskan untuk tidur tepat pukul 10 malam. Setelah menunggu Yuda, bayi kecil buah hati mereka, tertidur pulas. Dodi terbangun karena mendengar suara sinden yang menggema di seluruh ruangan kamar. Suara itu dikenalnya. Itu adalah suara Yani. Dodi lalu melihat ke samping ranjang. Ia hanya melihat Yuda sedang tertidur pulas di sana. Dan Sekar sudah berada duduk di depan meja riasnya dengan kondisi rambut yang sudah menjuntai acak-acakan. "Sayang," Dodi mencoba memanggil Sekar. Namun ia tetap terpaku melihat ke arah cermin di meja rias itu, sambil bibirnya terus melantunkan lagu Bang Bung Hidaung
yang mana lagu itu menurut kepercayaan orang Sunda adalah lagu pemanggilan arwah-arwah yang bergentayangan. Setelah melihat keadaan Sekar seperti itu, Dodi akhirnya tersadar bahwa Sekar tengah kerasukan Yani. "Yani, kenapa kamu masuk ke tubuh istriku?" tanya Dodi. Sosok Yani yang berada dalam tubuh Sekar lantas menoleh perlahan ke arah Dodi yang berada di sampingnya. Namun seketika itu Sekar pun pingsan. Dodi menangkap tubuh istrinya yang lemas, lalu ia membawanya ke atas ranjang. Dodi semakin terheran dengan istrinya. Mengapa Yani bisa masuk ke dalam tubuh Sekar? Keesokan harinya berjalan seperti biasa. Dodi bekerja sementara Sekar mengurus Yuda di rumah. Sebelum berangkat kerja, Dodi sempat menanyakan kejadian semalam kepada Sekar. Namun ia menjawab dengan mengisyaratkan bahwa dia tidak tahu kejadian itu. Dodi yang berharap pertanyaannya itu dijawab dengan kata-kata ternyata hanya dijawab dengan isyarat. Itu menandakan kalau suara Sekar masih belum sembuh. Dodi mengerti akan hal itu, namun masih ada kebingungan di hatinya. Suara yang keluar dari mulut Sekar semalam adalah benar-benar suara Yani. Di rumah bertipe 36 itu Sekar sendiri yang mengurus Yuda kecil. Dimulai memandikan, mengganti popok, menyusui sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan lantai. Di rumah itu baru satu kamar yang dipakai, sementara satu kamar lainnya dipakai untuk menyimpan barang-barang. Di ruang tengah terlihat lemari baju berbahan kayu jati yang disimpan tepat di samping meja televisi. Lemari itu berukuran sedang, masih ada ruang untuk mencapai ke plafon rumah, seukuran duduknya orang dewasa. Pagi itu setelah menyusui Yuda, Sekar bergegas untuk melanjutkan pekerjaan rumah. Dan yang pertama akan dikerjakan Sekar adalah membersihkan lantai. Sekar mulai membersihkan lantai dari belakang rumah tempat menjemur pakaian ke depan. Ketika asik mengepel itu, Sekar dikagetkan dengan suara barang berjatuh di gudang. Brak, brak, brak. Terdengar banyak barang yang terjatuh. Sekar lantas menyenderkan alat pelnya ke dinding lalu melihat keadaan di gudang. Sekar membuka pintu gudang dan dia melihat tidak ada barang yang terjatuh. Semua ada dalam posisi masing-masing. Tapi jelas tadi Sekar mendengar suara barang terjatuh. Sekar menutup lagi pintu gudang itu dan terdengar suara orang batuk ketika pintu gudang itu tertutup. Sekar yang terkejut lalu membuka lagi pintu gudang dan dia tidak mendapatkan siapapun di sana. Sekar mulai mempunyai perasaan yang aneh. Dia menyangka kalau itu adalah rumah angker yang memang diberikan oleh perusahaan tempat Dodi bekerja yang awalnya sudah lama tidak berpenghuni. Di kantornya Dodi mencurahkan apa yang dialami istrinya semalam kepada seorang temannya yang memang dikenal juga sebagai
sebagai ahli spiritual. Lutfi namanya, teman sekantor Dodi yang juga dijadikan Dodi sebagai tempat curhat atau sharing seputar bahasan spiritual setelah tragedi Dodi diganggu oleh Yani dulu. Itulah mengapa semalam Dodi berhasil mengatasi ketakutannya ketika Sekar dirasuki arwah Yani. Vi, ada yang aneh dari istri gue. Kemarin waktu pindahan dari kampung, awalnya baik-baik saja. Tapi pas sudah sampai di rumah, suaranya mendadak serak, kayak nenek-nenek. Emang sih, gue bawa ke dokter buat dicek hasilnya. Memang ada luka di pita suaranya. Kata dokter, istri gue pernah teriak berlebihan dalam waktu yang lama. Tapi aneh deh, selama gue kenal dan dari awal gue tahu banget dia. Perasaan suaranya baik-baik saja. Apalagi semalam, dia kerasukan arwah teman asli gue, si Yani, yang gue ceritakan ke lu dulu. Keluh Dodi kepada Lutfi. Mendengar keluhan Dodi, Lutfi memperhatikannya seakan menerawang apa yang terjadi pada Dodi. Gue rasa si Yani ngikutin bini lu di tengah perjalanan kalian kesini. Intinya sih Yani ini bermasalah sampai-sampai dia balik lagi ke bini lo yang sebelumnya dia tinggal di barang yang selalu istri lu bawa-bawa. Terang Lutfi. Nanti malam pasti dia muncul lagi. Lanjut Lutfi. Mendengar penjelasan Lutfi, Dodi hanya ingat barang yang selalu Sekar bawa adalah sebuah wadah kosmetik yang ia pun jarang memeriksanya. Maksud lo barang kosmetik itu? Tanya Dodi. Barang yang ada di dalamnya. Di sana Yani awalnya tinggal, jawab Lutfi dengan singkat. Dodi semakin dibuat bingung oleh keadaan. Ternyata masih banyak hal terpendam yang belum ia ketahui tentang Sekar. Bukannya emosi karena disembunyikan hal yang menurutnya penting, Dodi malah merasa kasihan kepada Sekar. Dia ingin terus menjaga Sekar dan mensupport Sekar sampai benar-benar sembuh. Sepulang dari kantor, ia mencium kening istrinya. Tidak ada marah sedikit pun dari Dodi kepada istrinya. Dalam hatinya hanya ada kasih sayang yang besar kepada Sekar. Tapi tetap dia akan menunggu saat malam nanti ketika Yani merasuki Sekar. Kalau memungkinkan, dia akan bertanya kepada Yani apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua informasi ia dapatkan, Dodi berencana untuk membuang paksa Yani dari tubuh Sekar. Kalau perlu ia akan meminta bantuan temannya, meminta bantuan kepada Lutfi untuk membakar iblis yang menyerupai Yani itu. Malam semakin larut, Dodi menunggu-nunggu saat Yani datang. Malam itu dia pura-pura tertidur untuk melihat Sekar kerasukan. Setelah Yuda tertidur, Sekar pun tertidur pulas tepat pukul 12 malam. Tubuh Sekar mulai beraksi. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak, seakan-akan hampir keluar dari kelopakannya. Tatapannya kosong, rambutnya mencuntai. Ia terbangun seketika dalam posisi duduk. Dodi melihat kengerian itu dari matanya yang sedikit ia pejamkan.
Mulut Sekar perlahan terbuka dan melantunkan Kidung Bambung Hideung. Suara seraknya hilang berganti dengan suara Yani. Dodi masih memperhatikan kejadian itu. Perlahan kepala Sekar menoleh ke arah Dodi dengan tatapan kosong. Tidak lama Sekar lalu menoleh ke arah meja rias yang berada tepat di samping kirinya. Dia bangkit dan berjalan perlahan menuju meja rias itu. Lantas Sekar duduk di kursi dan menghadap ke cermin di meja rias itu. Tangannya seperti merogoh sesuatu yang ada di dalam laci meja. Dia mengambil gunting dan memegangnya seperti akan menusuk sesuatu. Melihat apa yang terjadi, Dodi beranjak karena khawatir akan melukai Sekar. "Hehe, Yani, mau ngapain kamu?" teriak Dodi kepada sosok yang berada dalam tubuh Sekar. Dari cermin terlihat senyum menyeringai dari Sekar. Dia lalu berbalik dengan gunting yang sudah diancungkannya ke arah Dodi. "Kadi, kamu, istrimu, semua ini gara-gara kalian," ucap Yani sambil mengacungkan gunting ke arah Dodi. "Kadi, si dukun sialan itu?" tanya Dodi dengan keringat dingin di dahinya karena khawatir Sekar terlukai oleh Yani. Yani sepenuhnya sudah menguasai tubuh Sekar hingga Sekar tak dapat mengendalikan lagi tubuhnya ketika itu. "Ya," bentak Yani. "Terus apa salahku? Apa salah Sekar?" tanya Dodi heran. "Kamu ingat, kamu dulu pernah Belum sempat menghabiskan kata-katanya, sosok Yani itu menangis. Tubuh Sekar tersungkur. Kini ia terduduk lemas. Mengira Yani sudah keluar dari tubuh Sekar, Dodi menghampirinya. Namun belum sempat Dodi menyentuh tubuh Sekar, dia dikagetkan dengan gerakan tiba-tiba dari Sekar. "Bajingan, kalian semua bajingan!" bentak Yani. Ternyata sosok itu masih berada dalam tubuh Sekar. Lantas ia mengacungkan gunting yang dipegangnya mengisyaratkan kalau sosok iblis yang menyerupai Yani itu akan menusuk leher Sekar. Dengan cekatan, Dodi menepis tangan Sekar dan membuang jauh-jauh gunting itu dari tangannya. Dodi memeluknya dan tubuh Sekar meronta. "Bajingan, akan kubunuh wanita ini sebelum aku membunuhmu," teriak sosok Yani itu. Karena tidak tahu permasalahan dan Dodi khawatir dengan keadaan Sekar, ia membacakan doa-doa yang ia dapat dari Lutfi, teman spiritualnya, untuk mengusir Yani. Iblis itu kepanasan. Sebelum ia keluar, sosok itu sesumbar akan datang lagi besok malam. Mengetahui hal itu, Dodi berencana untuk meminta bantuan kepada Lutfi untuk membakar jin yang mengganggu istrinya itu. Dia akan memusnahkannya karena dia rasa sangat mengganggu. Dodi percaya itu bukanlah Yani, akan tetapi sosok jin yang menyerupai Yani, dan memanfaatkan rasa kesalahan yang pernah almarhum Yani rasakan untuk membalaskan dendam kepada orang yang bermasalah dengannya. Dodi teringat masalahnya dulu dengan Yani. Ia lantas mengirimkan doa khusus kepada mendiang Yani yang asli, bukan sosok jin itu. Dia meminta maaf
dan berdoa semoga segala kesalahan yang pernah Yani perbuat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keesokan harinya setelah sampai di kantor, Dodi bertanya kepada Lutfi, "Vi, ntar malam lu ke rumah gue ya, bantuin gue memusnahin iblis sialan itu. Semalam bini gue hampir celaka dibuat dia," pinta Dodi kepada Lutfi. "Ya, nanti kita atur strategi. Gue rasa sosok Yani ini bukan jin ecek-ecek. Agak berbahaya kalau dia nunjukin wujud aslinya. Makanya ntar lu jauhin bini lu dari anak lu." Lutfi menyetujui permintaan Dodi dan menyarankan sebuah strategi agar rencana berjalan lancar. Malam pun tiba. Lutfi sudah datang bertemu untuk melancarkan rencananya bersama Dodi memusnahkan Yani. Sementara Sekar tidak tahu maksud dari kedatangan Lutfi. Ia mengira kalau Lutfi hanya bertamu sebentar lalu pulang. Malam semakin larut, Sekar mengisyaratkan kepada suaminya dengan isyarat bertanya, "Mengapa Lutfi belum pulang juga?" Dodi yang melihat isyarat dari Sekar itu berkata. Dodi menepuk pundak Lutfi. "Oh ya Vi, udah jam 10:30 nih Vi, lu nggak dicariin bini lu?" Hehe, ucap Dodi kepada Lutfi sambil mengedipkan matanya. Mengerti apa yang dimaksudkan oleh Dodi, Lutfi pun berkata, "Oh ya, ini juga gue mau pulang Dot. Mari Mbak Sekar." Lutfi tersenyum berpamitan kepada Sekar. Dodi membisikkan sesuatu. "Lu pura-pura pulang saja, tungguin di ujung gang, dan bawa motor lu. Nanti gue kasih kode kalau bini gue sudah tidur." Lutfi mengiyakan apa yang dikatakan Doni. Lutfi membawa motornya seakan-akan dia pulang, padahal ia menuju ujung gang yang tidak jauh dari rumah Dodi menunggu isyarat. Singkat cerita, Sekar akhirnya tertidur. Dodi mengunci semua laci supaya ketika mereka melancarkan aksinya, barang-barang berbahaya seperti gunting tidak dapat diambil, sehingga Sekar tidak dapat dicelakai. Dodi lalu mengendap perlahan keluar rumah untuk memberi isyarat kepada Lutfi yang berada di ujung gang. Lutfi bersiap akan melancarkan aksinya. Ia tetap menyimpan motor kesayangannya itu di ujung gang. Mereka masuk ke dalam rumah dengan perlahan. Lalu Lutfi meminta anak Dodi untuk dipisahkan sementara dari ibunya. "Bawa anak lu keluar dulu, pisahin sama ibunya. Berbahaya, jangan sampai Sekar nyadar," pinta Lutfi. Dodi menuruti apa kata Lutfi. Ia perlahan membawa Yuda untuk dibawa keluar dan ditidurkan di atas sofa. Sementara Sekar ditinggal sendiri di dalam kamar. "Kita tunggu 10 menit lagi jam 12. Yani ini cuma datang tepat jam 12, bisik Lutfi. Lutfi duduk bersila tepat di depan pintu kamar yang Dodi kunci. Kamar itu dikunci supaya tubuh Sekar yang dirasuki Yani tidak bisa kemana-mana. Awalnya Lutfi membuat benteng gaib di sekitar kamar itu dengan maksud sosok Yani semakin terkunci, tidak bisa kemana-mana, dan membentengi sosok Nyi Garwani supaya tidak ikut campur masuk ke dalam kamar. Nyi Garwani adalah sosok penunggu rumah yang hampir setiap hari mengganggu Sekar dan juga Yuda.
jika sedang ditinggal Dodi bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dodi berada duduk di sofa menemani Yuda memperhatikan Lutfi yang sedang beraksi. Terdengar dari dalam kamar kidung Bambung Hidayung. Yani kembali merasuki Sekar. Dan terdengar dari dalam meja laci seperti berusaha dibuka. Dodi yang penasaran meninggalkan Yuda yang tertidur pulas itu di atas sofa. Dia lantas berjalan ke arah pintu kamar untuk mengintip dari lubang kunci. Lutfi masih fokus membacakan doa-doa. Dodi melihat dari balik pintu. Terlihat tubuh Sekar berbalik lalu berjalan ke arah pintu kamar. Sosok Yani seakan mengetahui kalau di luar ada aura yang akan memusnahkannya. Lutfi menghentakkan nafasnya lalu terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamar. Dodi melihat Sekar mengerang. Suara itu semakin lama semakin berubah menjadi suara seorang nenek-nenek. Dodi tetap mengintip dari lubang pintu, memastikan apa yang terjadi. Lutfi kembali menghentakkan nafasnya. Dari balik pintu Dodi melihat tubuh Sekar ambruk, menyisakan sosok mengerikan yang berdiri. Sosok itu berwujud kuntilanak hitam dengan rambut acak-acakan dan kuku-kuku jari tangan yang panjang kering menghitam. Matanya pun hitam semua. Kulit wajahnya terkelupas penuh darah. Iblis itu menunjukkan sosok aslinya. Dari keadaan duduk, Lutfi berdiri lalu mengambil posisi kuda-kuda. Tangannya membuat posisi seperti memegang bola yang ia taruh tepat di depan dadanya. Dengan satu hentakan nafas, ia merapatkan kedua tangannya. Lalu terdengar suara seperti kertas terbakar dari dalam kamar. Baunya tercium seperti bau daging panggang. Dodi yang mengintip kejadian itu sedikit bergidik ngeri ketika sosok kuntilanak hitam terbakar habis menjadi abu. Lutfi pun menarik nafas panjang dan berdiri sempurna dengan maksud mengakhiri ritualnya itu. Dodi pun bersyukur. Dia berterima kasih kepada Lutfi. Dodi lalu membuka pintu kamar dan menghampiri Sekar yang tergeletak lemas. Dodi membopong Sekar ke atas ranjang. Lutfi membantunya dengan membawa Yuda dari sofa lalu memberikannya kepada Dodi. Malam itu terasa panjang. Dodi bersyukur masalah tentang Yani terselesaikan. Esok harinya Sekar terbangun. Dia merasakan pegal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dodi pun memeluknya dengan sedikit meneteskan air mata bahagia. Sekar tidak akan lagi sengsara karena diganggu oleh Yani. 2 bulan setelah kejadian itu, suara Sekar pulih sebagaimana mestinya. Seraknya sudah hilang. Dia dinyatakan sembuh total. Dodi bekerja seperti biasanya, dan Sekar mengurus Yuda di rumah sendirian. Mereka menjalani hari-hari yang bahagia. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Akibat Pasang Susuk. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua.
Jika ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, jangan sekali-sekali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusaha lebih keras lagi. Semoga Allah memberikan ampunan dan hidayah untuk kita semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.